kondisi yang sedang kita alami, perlu adanya pemahaman-pemahaman sebagai bentuk antisipasi supaya ketika kita mengambil sikap diberi bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan apa yang sudah masyhur di tengah-tengah kita sekarang, yaitu dengan merebaknya virus yang perlu dibahas. Sebenarnya malam Rabu kemarin kan sudah, saya ingin nggak bahas itu, tapi lama-lama ya memang harus ngomong karena kiai kampung ya bukannya orang kampung gitu ya. Jadi karena yang dihadapi orang kampung masyarakat biasa, maka kita harus bersikap sebagaimana masyarakat biasa. Yang paling penting. Ya, kalau ini kemudian kejadian berstatus skala nasional, ya biarkan ulama-ulama yang memang oleh Allah diberi kedudukan statusnya nasional, ya biar berusaha dengan kuatannya, kemampuannya. Jadi yang pertama yang harus kita tata dalam diri kita sebagai antisipasi yang baik, supaya tidak bingung hidup ini. Ya bingung-bingung sedikit gak apa-apa. Ujung-ujungnya ya pasti kaitannya dengan ajal. Padahal ajal itu pasti tidak maju, tidak maju. Itu aja yang berhubung sekarang ini. Karena masing-masing kita itu sudah diberi ketetapan masa hidup kita di dunia. Maka kalau sudah sampai pada saatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju, tidak akan mundur, tidak akan maju. Jadi apapun yang terjadi tidak perlu. Kalau sampai dengan saya tenang kan enak. Urusan nanti ditanggulangi bagaimana, ya biar pemerintah yang mikir dengan ulama-ulama. Kan ada ulama yang temannya presiden, ulama yang berpartner atau presiden berpartner dengan ulama bagian keilmuan, ada gubernur yang memang punya ulama cucukannya bersiapa, ada wali kota punya ulama cucukannya siapa, kan gitu. Biar mereka yang berpikir kan gitu. Mau diapakan ini kan? Daripada kita sebagai rakyat biasa ini berpikir begini, ini permainan, ini konspirasi, ya namanya paradigma, namanya stigma, namanya pendapat ya. Bisa salah, bisa benar. Yang paling penting ngurusi kita masing-masing secara pribadi karena rakyat biasa, dan biasakan bahwa perjalanan agama ini ditentukan bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah. Ulil amri itu pemerintah. Itu nggak bisa ditinggal. Jangan dikira kalau kita ini mau menjadi orang mukmin yang imannya benar, taatnya ke Allah dan Rasulullah. Jadi sekarang di Quran sudah jelas ulil amri minkum, pemerintah. Dan jangan kemudian ulil amri ini diartikan pemerintah saja. Siapapun yang diberikan tanggung jawab mengenai urusan sesuatu, maka itu yang diberi kesempatan untuk mengambil kebijakan. Jadi takbir pun ulil amri di masjid. Jadi bukan pemerintah saja. Jawabnya yasin tahlil, maka pengurusnya adalah ulil amri. Yang lain ya berperilaku sebagaimana rakyat biasa. Jangan semua menentukan, nanti malah nggak jadi maslahat, nggak jadi mafsadat, nggak jadi damai, malah ribut. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pertama, bahwa sebenarnya
nafi wa dhar. Itu hanya dibikin kita, dibuat supaya menjadi sebuah keyakinan, supaya ketika mengambil sikap bukan berarti takut mati atau lari dari kematian, tapi ketika mengambil sikap adalah mempertahankan kehidupan, bagian dari ibadah. Karena Allah melarang kita membunuh diri kita sendiri. La taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh dirimu sendiri. Dengan kata-kata jangan kamu bunuh dirimu sendiri, berusaha hidup itu ibadah. Jadi berusaha hidup itu adalah ibadah. Beda loh ya, ambil sikap menghindar dari sesuatu, takut mati dengan mempertahankan hidup, itu beda. Sebenarnya sama tapi beda. Kalau takut mati itu berarti belum yakin kepada ajalnya, bahwa ajal itu gak mundur, gak maju. Kenapa mundurnya taruh di pertama? Karena mayoritas umumnya kita kepingin mundur, kepingin lamanya itu. Makanya mundurnya taruh di pertama. Wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqim. Ajal itu gak mundur, gak maju. Sudah tetap sudah. Apapun cuman sebab saja supaya akal bisa nerima. Jadi kematian itu sudah pasti dan semua itu pasti akan terjadi dan sudah dipastikan tempat, waktunya, caranya sudah. Gak usah berubah-ubah lagi itu. Sayyidina Khalid bin Walid kepingin mati, urusan sampai kepingin mati seperti apa itu hak sampai minta ke Allah, tapi nanti kejadiannya gak akan pernah berubah, itu sudah senjatanya sudah. Ya. Pasti semua ini kan kepingin meninggal di rumah, ditemani oleh keluarga, kan begitu idealnya manusia kan begitu. Ya, ada yang di jalan raya, ada yang di gunung, ada yang di gini, sudah jatahnya semua. Kayak Sayyidina Khalid minta kepingin mati di medan perang. Nyatanya memang jatahnya harus mati di atas tempat tidur. Gak bisa dirubah. Ya. Tapi justru karena ada keinginan seperti itu maka menjadi nilai ibadah. Bayangkan kepingin mati di medan perang gak mati-mati. Sayyidina Khalid itu. Hanya meninggalnya juga gak perang, meninggal sakit. Jadi wajar saja mensikapinya, tapi kita ini juga beragama, beribadah kepada Allah, disuruh taat kepada pemerintah. Maka langkah berikutnya adalah memahami ya, peraturan-peraturan yang ada ini, supaya tidak kemudian buruk prasangka yang kemudian akhirnya nanti kalau nggak bisa nahan ngomong kemana-mana, akhirnya bukan mendatangkan ketenangan, kedamaian, tapi akhirnya tambah bingung. Sampai sekarang ini ya analisa ya, namanya analisanya manusia ya, pasti ada yang setuju mungkin. Sampai sekarang ini tidak ada pemerintah mengeluarkan undang-undang melarang orang ibadah ya, tidak ada. Kita harus dipahami dulu ya. Himbauannya hanya jangan berkerumun kan begitu ya. Hanya jadi korban kerumunan itu jadi korban semua ya. Jadi himbauannya itu sebenarnya jangan berkerumun, karena memang kerumunan ini menjadi sebab utama berinkubasinya virus tadi, yang mestinya 2 minggu mati bisa hidup lagi, karena ini secara teori ya, bisa hidup lagi karena orang baru, nggak selesai. Nanti kalau sudah banyak korbannya sampai tambah bingung lagi. Ini pemerintah kan ambil sikap cara bagaimana caranya memutus mata rantai. Ya sudah, itu bagus. Itu memang tanggung jawabnya. Lah kerumunan itu yang harus dipahami bahwa itu yang agak sudah dibatasi oleh pemerintah. Jadi belum ada kemudian melarang sholat, melarang ini, melarang jami yasin, enggak. Sehingga ketika kemudian di masing-masing sektor itu ada ulil amrinya, ya bagaimana sikap ulil amri itu?
ulil amri yang tadi itu saya maksudnya. Jadi kalau takmir ini punya kebijakan umpamanya masjid ini ditutup biar gak ada yang jamaah, biar gak berkerumun, ya rakyatnya harus nurut lah. Oh hanya nggak boleh jamaahnya, bukan nggak boleh sholat. Coba kalau punya pemahaman seperti itu di di raba-raba, di tafakur yang kemudian hilang kan ini kan nggak selamanya. Ini kan cuma cara supaya 2 minggu ini bagaimana, apa meningkat apa menurun kan. Jadi kalau umpamanya pemerintah membatasi kerumunan, kemudian akhirnya di ulil amri sektor masjidnya yang takmirnya mengambil kebijakan supaya tidak terjadi kerumunan, akhirnya nggak ada jamaah, ya tenang saja, tenang, nggak jamaah saja, bukan nggak sholat kan. Sampai sekarang ini jamaah kedudukannya kan masih hanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya sampai walaupun nggak jamaah ya Pak, nggak mungkin jadi sebab sampai masuk neraka. Mosok nggak jamaah merokok, kok ketakutan? Kalau nggak jamaah kan, kalau nggak jamaah kenapa? Ya. Jadi saya ngajari tenang ini, bukan ngajari apa-apa. Ya. Nanti tergantung kiai-kiai yang di atas bagaimana nanti pemerintah ngasih peraturan. Nyatanya sampai Mekah ditutup dia nggak bisa protes, dengan Madinah ditutup nggak bisa protes. Yang punya kuasa raja mau apa? Nyatanya. Nanti umpamanya ya, ini kan hanya berpikir umpamanya. Nanti sampai haji nggak dibuka ya. Umroh kan sunnah, haji kan wajib. Masa di fikih sudah jelas kok bahwa kalau nggak bisa masuk ke Mekah, tahallul saja. Yang punya niatan sudah berangkat, namanya sudah tercantum, sudah siap berangkat, tapi nggak bisa masuk kota Mekah, apapun alasannya, ditutup rajanya, ada peperangan, ada bencana, ada wabah, terserah, pokoknya nggak bisa masuk Mekah, langsung potong aja rambutnya, dapat pahala haji sudah. Kanjeng Nabi pernah masuk Mekah nggak bisa, pulang masuk Mekah. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sudah nyampe di tengah-tengah perjalanan, orang kafir dicegat nggak boleh masuk. Pulang Rasulullah kan, Sayyidina Umar hanya protes. Rasulullah kok lembek begini, padahal itu Rasulnya Allah, kok ngalah terus, kok ngalah. Apakah Anda masih Rasulullah? Kata Sayyidina Umar, ya sudah, kita pulang aja, tahallul. Rasulullah tahallul. Kan enak sudah. Masih bingung, mau sudah dikasih pahala haji, ini saya kurang aja repot. Mesti kayak kajian haji sih repot aja. Ya. Berarti nafsu itu yang menggerakkan kalau dia masuk Mekah. Nanti kalau sudah aman masuk. Gitu. Nah, adapun kemudian kalau mau dibahas sebenarnya di hadis itu jelas bahwa Dajjal, Taun itu nggak bisa masuk Mekah Madinah. Ya, kalau sampai tanya kenapa Mekah Madinah ditutup, ya tanyakan rajanya saja biar ada jawabannya. Tapi kalau tanya ulama pastinya nggak ditutup. Kalau versi keilmuan ini, karena Dajjal dengan Taun itu dijamin nggak masuk ke sana. Taun itu adalah wabah yang cepat menularnya, cepat mematikan. Itu taun namanya. Tak tahu namanya penyakitnya apa. Tapi di Mekah Madinah itu gak masuk. Dajjal gak masuk Mekah Madinah. Ya. Kita ngomong gini aja sampai bayangkan Dajjal itu nanti besar, tinggi, gak masuk Mekah Madinah, enggak. Ya tergantung sampai membayangkan apa enggak. Kalau saya tidak mau bayangkan. Mestinya sembuh, kalau masuk ke sana sembuh mestinya. Kalau yakin kepada Allah. Kalau orang-orang itu lulus ke Allah, masalahnya berangkat hajinya juga nggak lulus semua, itu apa banyak motivasinya. Nanti akhirnya ditanyakan gitu, katanya Mekah ini gini, padahal di Quran itu sudah jelas wa man dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk ke dalamnya pasti aman. Quran kan begitu. Nah, kok tidak aman, tak waras-waras ngomong, jadi ini Mekah, tak waras-waras gitu. Ya masalahnya orangnya sendiri, kembali ke kualitas kita sendiri. Mau doa di mana saja sama saja sebenarnya. Adapun di sana itu negeri barokah, iya, nggak boleh kita ingkari, karena di situ pernah diinjak Nabi Adam, Nabi Nuh, semuanya nabi-nabi pernah injak di sana. Itu masalahnya yang bikin barokah. Tapi hubungan dengan Allah di mana saja.
Orang Indonesia bisa punya makom lebih tinggi daripada orang yang tinggal di Masjidil Haram, ya bisa saja. Yang pasti Nabi Rasul pernah menginjakkan kaki di Mekah, di Masjidil Haram, bukan Saudi Arabia, bukan ya. Kalau Saudi kan luas. Mekah, Masjidil Haram itu nih, saya maksud. Yang ada Ka'bahnya itu semua Nabi. Yang Nabi itu gak pernah kita tahu jumlahnya. Kalau Rasul baru tahu 25 kan gitu. Ada yang mengatakan 1114 Nabi itu makolahnya, apa kaulnya ulama. Tapi yang pasti Nabi Rasul pernah menginjakkan di Masjidil Haram. Semua wali-walinya Allah pasti masuk Masjidil Haram. Nah, karena tanah itu diinjak begitu mulianya orang-orang, ya barokah pasti. Tapi barokah itu kan nempleknya ke orang yang memang sesuai. Tak kasih tahu ya, barokah bisa masuk kita. Syaratnya satu, harus salam. Makanya kita sholat assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dapat salam dulu ke Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya manusia yang memang sudah salam. Apa salam itu? Sejahtera hidup. Salam itu sejahtera, bahagia. Walaupun hidupnya tidak bergelimang harta, harus suatu sejahtera. Lah orang kalau ingin ibadah kepada Allah harus sejahtera, Nah, ini jadi pengetahuan, jadi pemahaman ya. Pokoknya orang kalau ingin amalnya jadi ibadah harus sejahtera. Karena kalau nggak sejahtera, nggak mungkin. Apa sejahtera itu? Pertama, sendirannya cuma Allah, coba. Bersandarnya hanya kepada Allah. Karena salam itu adalah taslim. Makanya sholat itu berakhir dengan salam. Nanti kita disuruh masuk. Nanti kita kalau mati disuruh hanya bawa satu tok. La yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti sampai ke sana disambut oleh Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Setelah dalam surga ada ucapan Allah tiap hari Jumat, salamun qaulan mir rabbil rahim. Salam terus. Makanya kita disuruh Islam kan. Karena kata-kata salam itu terus ikut. Pertama yang harus kita kenal, kalau kita ingin dapat salam dari Allah, dapat kesejahteraan, itu harus nyambungnya ke Nabi Muhammad SAW. Makanya kita assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nah itu kan. Apa salamnya itu? Karena Allah, karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatullahi wabarakatuh. Biar tahu ceritanya. Karena Nabi Muhammad itu adalah rahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya Allah dan berkahnya Allah. Nabi Muhammad. Jadi barokah itu kalau kita salam, kalau sejahtera. Hidup ini kalau sudah sejahtera. Apa sejahtera itu? Ya secara psikis ya sehat, lahir batin sehat. Gak emosionalnya stabil. Hidup gak terlalu seneng, gak terlalu sedih. Gak terlalu seneng, gak terlalu sedih. Stabil lah pokoknya. Nek ono musibah dia gak sedih, nek ono nikmat sing seneng gak seneng gitu. Biasa. Wong sampean itu loh, gak jamaah, tetap ditulis jamaah. Karena sampean karep kepengin jamaah kan? Iya, jangan jadi orang yang selalu kemudian bersikap antipati terhadap setiap keputusan atau kebijakan. Kembalikan ke dirinya masing-masing sebagai umat dalam sektor apapun. Di negara kita sebagai rakyat, di kawasan Gundi ini kita sebagai umat, ya. Makanya sampai pasrahkan masjid ini kepada pengurus. Makanya pilih itu sandiwara. Nek ana apa-apa ngene kudu dituruti gitu maksudnya. Orang dipilih tapi kalau ada apa dicamuk repot ini. Ya, repot ini. Enggak usah ngaji mana-mana, sudah ngaji di Gundi enggak cocok sudah itu. Ya. Kalau ada pemilihan dipilih, tapi kalau ada bapak dicemooh nggak setujui, kebijakan biarkan. Kalau nggak setuju kasih nasihat, adilun nasihat. Bukan kemudian nebarkan omongan-omongan yang kemudian mendatangkan orang hanya nggak simpati, benci macam-macam. Itu nebar kebencian, nggak ada dalam Islam. Diam saja kalau nggak cocok. Toh nyatanya yang hilang dari saya kan bukan ibadahnya, hanya amalnya. Nah, ini ngaji ini ya. Yang hilang di saya kan cuma amal, bukan ibadah. Kalau ibadah ke bawah terus nih ke Allah. Orientasinya ke Allah nggak ke bawah, nggak berubah. Eman ada gak jamaah? Kenapa kok eman?
hilang 27-nya. Oh 27 kemarin nggak ada totalannya sampai 27 kemarin sampai bertahun-tahun nggak ada totalannya, kemana 27 sampai? Nanti kelompok akan diceleng itu. Seandainya 27 diceleng itu sampai berapa tahun sampai jamaah mau diceleng 27-nya? Padahal sebenarnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau sudah orang tuh niat yang kayak tadi tuh kakaknya Nabi sudah ngajari, wis niat kata haji nggak bisa masuk, dipotong rambutnya dapat sudah, hati sudah bersambung ke masjid ingin jamaah, tapi keadaan memang ada kebijakan seperti ini, selesai tenang, tampak nyambung ke Allah ini nggak bisa jamaah ya Allah. Atau nomor duanya kita bangun jamaah di rumah dengan anak istri. Ya tapi sesuai kok gini, jangan lama-lama, harus ada kejelasan kemana arahnya gitu. Nah sekarang kalau kenyataannya kemudian semakin menjangkiti, semakin banyak korbannya ribuan, itu siapa? Ya tenang saja di rumah, mudah-mudahan dikasih selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Nah kalau umpamanya negara ini dianggap bersih, sudah zona hijau, terus masih dilarang kerumun, nah ini baru dipertanyakan nanti, kan gitu nanti. Kan ada langkah berikutnya, lu mau sakit kok ada berkerumun. Jadi aplikasinya itu mestinya bukan pemerintah lagi. Aplikasinya adalah ulil amri yang ada di bawah, harus punya kebijakan. Jamiah tahlil meliburkan enggak apa-apa. Ya. Kalau sampai yakin, wah kalau Yasin tak kena apa, ya sudah kumpul sendiri, Yasin sendiri. Yakin mau, enggak usah nyalakan usah gelem. Nah, gitu. Jadi tenang, yang penting orang itu nggak usah ngomong, karena apa? Bala itu terjadi gara-gara ngomong salah itu. Al bala mubakkal bil mantiq. Ngomongnya kalau salah jadi bala. Mendingan nggak usah ngomong, kalau sampai kepingin Yasin sendiri di rumah apa? Baca Yasin di rumah sendiri tahlil. Tunggu dulu, ditunggu sampai 2 minggu, katanya kan 2 minggu. Entah 2 minggu mulai kapan sih nggak paham. Katanya 2 minggu. Paling enggak mata rantai itu putus kalau 2 minggu, enggak nyebar ke yang lain. Ini kan di karantina 2 minggu, virus itu mati. Kalau enggak nempel ke orang baru, kalau enggak ngena ke orang baru itu nempel. Ini di tembok-tembok katanya, kalau mau dibahas gitu. Dengan Allah sudah dikasih virus tak kelihatan masih dibahas ya. Kalau udah saya pikir, ini kan kecuali kita bisa gitu, enggak kita bisa tinggal yang di sini ya. Yang dikasih itu ya dalam. Nah ini supaya yang ngaji saja lah, saya ngomong yang ngaji saja, yang hadir toh. Yang lain saya nggak tahu. Yang ngaji bagaimana sikapnya? Tenang, ya tenang. Masih gak haji, ambil atau hitung haji. Masih gak jamaah, mudah-mudahan dihitung jamaah. Sekarang langkah lagi, Jumatan ya Allah. Nah ini masalahnya kalau Jumatan, karena Jumatan itu fardu ain. Ya. Jumatan itu fardu ain. Ya jelas dari fikih kalau Jumatan itu namanya Jumatan itu fardu ain, ya tak bisa dirubah berarti kan, tak bisa dirubah. Maka paling tidak ikhtiarnya adalah bagaimana caranya supaya kemudian nanti sampai jangan kemudian meliburkan, ambil keputusan bagaimana caranya Jumat ini berlaku tidak lama-lama. Tidak lama-lama, ambil yang wajib-wajib itu aja. Ambil yang wajib-wajib saja. Sing sunnah-sunnah itu sementara tinggal gak masalah. Kayak adzan 2 kali, ya. 1 kali aja. Sekali ya, saya koma dan 1 kali. Ben jangan gak salah adzan di situ kan. Waktu sekarang tol itu tinggal saya ngajari kan. Supaya apa? Supaya kita gak menganggap kita paling benar. Kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang berperasaan bahwa orang sholat subuh nggak kunut salah, sampai yang salah benar. Karena itu pendapat imam juga besar. Ya Abu Hanifah besar itu ya. Jadi imam-imam 4 itu sudah beda pendapat dalam kunut. Sampai kunut dengan saya itu sebenarnya bukan ikut Imam Syafi'i yang paling enak, biar gak angkuh hati ini. Ya teruskan apa yang dicontohkan orang tua gitu aja. Karena kebetulan orang tua saya sholatnya kunut, saya punya guru sholat subuh kunut, maka tanggung jawab saya adalah sholat subuh bagaimanapun saya harus kunut. Kecuali saya ikut imam yang nggak kunut, ya, namanya makmum yang harus ikut kan. Jadi kalau saya punya kesempatan dan memungkinkan saya harus kunut. Kenapa? Ketika saya berkunut maka jadi jariah untuk orang tua saya dan guru saya yang ngasih contoh. Dalam hadis itu orang yang ngasih contoh kebaikan, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi
nyusul. Ya. Jadi kalau anak nggak bisa meneruskan apa yang dikerjakan orang tua, kasih orang tuanya itu. Kalau orang tua sampai kiai besar mungkin sampai nggak nurut nggak apa-apa, muridnya banyak. Sampai banyak keluar dari kebiasaan orang tua, biasanya kunut nggak kunut namanya, nggak apa-apa, karena abah sampean santrinya banyak, ribuan, mungkin santrinya yang ngasih jariah. Nah abah sampean dengan abah saya nggak punya santri, nek anaknya nggak terus apa sangat nganteni. Jadi bukan masalahnya Imam Syafi'i paling benar, lebih benar, gak sopan itu. Karena kalau sampai menganggap Imam Syafi'i lebih benar, berarti Abu Hanifah salah, Ahmad bin Hanbal salah. Itu ulama besar-besar itu. Sampai dengan saya gak ada apa-apanya. Ya, langit dengan sumur. Iya, bukan dengan tanah, langit dengan sumur sampai bahas keempat. Makanya ngaji Imam Madhab ini bukan mencari yang paling benar. Kenapa madhab itu terbangun? Mata rantai, sederhana saja. Madhab itu terbangun karena mata rantai. Jadi seorang murid punya kewajiban untuk meneruskan apa yang diajarkan gurunya. Makanya saya katakan madhab itu sebenarnya jangan Imam Syafi'i langsung. Ya, takabur sombong itu, ya besar kepala. Kayak kenal Imam Syafi'i aja. Menurut Imam Syafi'i gitu. Aja kata biasa aja. Ya. Kenapa sampai kunut? Abah saya kunut. Nggak enak misalnya. Jelas abah saya kunut, mbah saya kunut semua. Maka masjid ini kalau muassisnya dibangun pertama kali memang oleh orang yang kunut, ya jangan dirubah-rubah. Siapapun jadi imam harus kunut. Kalau jadi imam nggak mau kunut, berarti nggak mau sudah menganggap Imam Syafi'i itu nggak benar. Kalau nggak mau kunut, dia jangan jadi imam. Kan enak aman masjid itu. Jadi imam gelem, tapi seru masjid sedikit dibangun mulai pertama memang untuk orang-orang yang kunut, maka jangan dirubah-rubah kebijakan biar gak rame. Kenapa? Yang diimam itu orang banyak, orang awam yang nggak punya pemahaman seperti orang-orang yang paham gitu, supaya gak ribut gitu. Kalau ngajinya bareng-bareng sama paham ini kan enak. Walaupun diajak gak kunut, gak apa-apa, Abu Hanifah. Tapi kan ada alasannya kenapa gak kunut gitu. Dikongkon ngimami sok belum loh gini, ini gak mau bismillah, jangan mau, jangan saya, yang lain aja. Karena saya sudah menjalankan apa yang diajarkan guru saya apa. Kebetulan saya berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal mata rantainya. Yang bismillah dia bukan bagian Fatihah. Ya jangan imami di sini. Kocok belum dia. Jangan yang lain aja yang baca bismillah. Karena kalau gak baca bismillah di sini ribut makmumnya. Bismillah Fatihah. Kurang situ berarti ayatnya. Kurang satu. Karena Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah. Nah saya ngaji ke guru yang pakai bismillah. Abah saya kalau sholat pakai bismillah. Ya selesai sudah. Tak mau ikut sama siapa. Dua ini dulu. Sampai kapanpun saya bismillah. Karena bagi saya kalau baca bismillah, maka Fatihah saya batal, sholat saya batal. Tapi saya nggak nyalakan, nggak membandingkan. Makanya materi di kuliah itu perbandingan madhab itu nggak cocok sebenarnya. Nggak boleh banding-bandingkan. Ya, nggak boleh. Kenapa Pak ada bahasa perbandingan madhab? Dibanding-bandingkan, nggak bisa. Di pondok pesantren nggak ada judul seperti itu. Iya, hanya mau nggak mau mindsetnya membandingkan aja. Judulnya perbandingan. Ambil kata lain yang lain yang ahli bahasa itu kira-kira apa? Mendalami mendalami madhab atau bagaimana? Jangan perbandingan madhab, jangan. Hanya dibanding-bandingkan. Padahal bukan perbandingan. Bukan perbandingan. Langsung khotibnya naik, langsung assalamualaikum, langsung diadani, langsung ceramahnya satu ayat satu hadis saja. Yang penting kita foto jangan lupa kan syaratnya. Langsung tutup sholat, kita pakai wiritan, buyar. Umpama nanti sampai akhirnya tambah sampai soro gitu. Sampai pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang, kan di negara-negara lain sudah begitu kan. Nyatanya memang seperti itu. Kita kan berhidup sosialisasi kita sebagai rakyat itu ya nyikapi peraturan yang ada bagaimana dengan yang paling maslahat. Jangan kemudian bisanya hanya kemudian menentang, nggak ada manfaatnya gitu. Kalau punya keyakinan silakan jalankan, nggak usah rame-rame gitu. Kalau Jumatan ya nggak usah ditawar-tawar, itu kewajibannya Allah, fardu ain. Nggak bisa ditawar-tawar. Insya Allah nggak mungkin ada apa-apa Jumatan. Tapi kalau yang sunnah, boleh jadi mungkin sekarang ini pendidikan bagi kita supaya kita nggak terlalu kemudian menganggap diri ini benar dengan hanya beramal. Nggak amali sekarang kalau diulangi no oma
di rumah bertafakur ya. Sholat di rumah, jamaah di rumah. Kalau sampai sekarang yakin jamaah di masjid sekarang ini ngaji ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Seumpamanya nanti, makanya pahami yang dilarang itu apanya sebenarnya. Lah ada batasannya, nggak selamanya begini kan, ditunggu nanti kan, ditunggu. Engkau deh, ya kadang tambah sorot, tambah wakil seperti di Cina, di Italia sampai sekarang ini ya. Tapi Indonesia ini mudah ya. Ngaji dibahas, nggak boleh kerumunan, pasar tetap ramai dia belanja, urusan petang soalnya. Ya. Buktinya kalau di pasar belanja gak ada apa-apa ya. Yang penting sudah jaga kebersihan, baca doa, sudah selesai kan. Ngaji dibahas. Nah, orang itu punya pendapat masing-masing. Yang saya sampaikan ini bagaimana sikap yang terbaik untuk mensikapi keadaan seperti ini. Tapi kalau saya punya pendapat pribadi, saya punya pendapat pribadi. Dan itu biasanya pendapat itu seiring dengan dia cara berpikir akidahnya kuat atau tidak. Kalau akidahnya kuat, tidak ada pengaruh. Ya sudah. Kan tapi orang nggak bisa dipaksa untuk berakidah kuat semua. Orang timbangannya macam-macam, nggak sama. Yang dibawa itu orang banyak. Nah, kalau ngomongin akidah kan nggak sama, ya, nggak sama. Pas saya ditelepon namanya, Ustaz, ngajinya libur dulu, nggak boleh ada kerumunan. Oke, libur, nggak masalah. Oh ngaji, masuk kan ngerokok nggak ngaji kalau yang penting kalau waktu ini kan begitu. Tapi sholat nggak boleh berhenti. Nyatanya sholat bisa dikerjakan di rumah. Ya, nggak akan pernah berhenti. Kalau orang mau ibadah nggak pernah berhenti. Mau diapa-apakan tetap sholat di rumah. Apapun yang terjadi, tetap puasa Ramadan tetap puasa. Tetap puasa. Makanya haji itu ada bahasa manis tato ilaihi sabila. Kalau mampu sampai masuk. Nggak bisa masuk, ya nggak usah masuk. Nggak usah masuk. Ya. Umpamanya nanti sampai Idul Adha, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Ya kalau sampai ngomong rembuk-rembuk, nyampaikan pendapat dengan selesai. Ini permainan lah, ini macam-macam nggak ada jawabannya. Yang penting sampai yakin jalankan. Yasinan tidak usah pakai ngomong. Nggak usah pakai ngomong karena ngomongannya yang bikin aku. Kita ini disuruh nurut. Sudah pemerintah menghimbau nggak boleh berkerumun, sampai masih berkerumun juga nurut namanya kan. Tapi karena nggak berkerumun sampai demi kebaikan, karena ini sudah ibadah, ini sudah baik, sudah nggak usah ngomong, diam aja. Yasinan. Oh, ngono ae turuti. Kok turuti? Ya sudah. Nah, ini mendidik gak baik bahasa ini. Maksud saya begini, sudah kerjakan yang mau dikerjakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Wong itu enggak sampai wajib kok itu. Enggak wajib. Kalau sampai khawatir dengan jamaah nanti terjadi begini, kok saja jamaah di rumah. Yang masih yakin jamaah ke masjid, berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Jadi itu maksudnya yang perlu saya sampaikan. Kemudian di Quran itu ada ayat begini, maka Allahu li'adibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adibahum wa hum yastaghfirun. Jadi satu pertama, supaya keadaan apapun tidak menjadi adab bagi kita ya. Jadi supaya tidak menjadi adab, maka sekarang ini Rasulullah jalan keluarnya saja ya, dengan cara bersolawat lah, meneladani akhlaknya, kembali lagi menjadi utama hidup ini untuk mencontoh Rasulullah. Kenapa? Selama Rasulullah ada tengah-tengah kita, nggak akan pernah ada adab. Adab itu apa? Antisipasi sikap kita menerima apa yang diberi Allah itu yang adab. Kalau Allah menurunkan apapun bukan adab, musibah, nggak ada adab. Kok di Quran kok masih ada bahasa adab? Yang bikin jadi adab itu adalah bagaimana sikap kita mensikapi keadaan yang Allah berikan ini, antisipasi kita yang Allah berikan sekarang ini. Nanti yang bikin jadi adab yaitu ngomongnya sembarangan, kemudian cara ngambil sikap juga gak baik, akhirnya kemudian menjadi adab. Supaya gak seperti itu sekarang ini, sholawat sudah, ya banyak-banyak nyebut Rasulullah sudah. Saya katakan tadi itu, ya, jadi toh nyatanya sholat itu berakhir kepada salam. Salamnya kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu orang yang memang paling rahmat, paling barakah. Kalau ingin tahu rahmatnya Allah seperti apa, lihat Rasulullah. Ya, kenali Rasulullah. Lihat perjalanannya Rasulullah. Ya. Kalau ingin tahu barokah, lihat Rasulullah. Barokah itu bukan banyak. Ya. Jadi kalau hidup ingin barokah, gak ada lain. Harus sejahtera hidup. Caranya sejahtera, ya nyambung ke Rasulullah. Untuk itu kemudian akhirnya dalam sholat ini kita teruskan dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa kok assalamu alaina? Karena kalau kita ingin sejahtera jangan sendirian.
Gak ada kata sejahtera sendirian itu. Makanya pakai kami, mutakallim al ghair. Assalamu alaikum, bukan assalamu alayya, tapi assalamu alaikum. Saya sampai nggak mungkin bisa sejahtera kalau sendirian. Maka istri dibawa. Kalau istri yang sholat, suami yang dibawa. Assalamu alaikum. Anak-anak kita bawa semua. Assalamu alaikum. Mudah-mudahan kami semua yang Allah dapat salam. Salam mana? Salamnya Allah. Nyambungnya ke Nabi Muhammad. Assalamu alaikum. Jadi makanya pakai assalamu alaikum itu sebenarnya yang tadi dimasukkan semua. Muka-mukanya istri, muka-mukanya anak, ya. Dibawa semua dalam setiap doa. Rabbana atina, itu bukan untuk pribadi, sehingga makanya katanya ulama doa itu lebih baik tarkibnya, susunan doanya adalah jamak, kecuali bahasa Quran. Bahasa Quran itu walaupun bahasa mufrad tunggal itu bisa dibaca untuk jamak. Kalau bahasa jamak untuk doa sendiri bisa, kayak Rabbana atina itu kan sebenarnya jamak itu kami, tapi dibuat doa sendiri bisa. Kayak Rabbi habli minas sholihin itu kan mufrad tunggal, tapi bisa dibuat untuk jamak. Itu kalau Quran. Tapi untuk bahasa-bahasa yang bukan Quran, bahasa tarkibnya para ulama, tarkibnya sahabat namanya, itu kita lebih baik dijamakkan semua, walaupun kita doa sendirian. Kenapa? Di situ ada niatan untuk membawa semua orang-orang yang di sekitar kita, istri, anak. Dibiasakan katanya ulama menurut memasukkan semua orang-orang yang menjadi wilayah tanggung jawab kita dalam doa kita. Jadi biasakan. Makanya di situ kemudian kayak ihdinas siratal mustaqim. Fatihah itu baca sendiri, tapi bunyinya berjamaah. Ya, bukan ihdini as-siratal mustaqim. Tunjukkan aku, bukan, tapi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Jadi banyak yang berbentuk jamaah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita punya orientasi begini. Yang perlu diberi petunjuk bukan saya pribadi, istri saya, anak-anak saya. Kalau yang sholat istrinya, ya suami saya, anak-anak saya. Terus masukkan ke Fatihah. Bukan mendoakan diri sendiri. Makanya dalam surat itu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa kok ibadillahi sholihin? Ibadillahi sholihin adalah orang-orang yang punya kesolehan hati, mulai dari Nabi, mulai dari Rasul, Nabi, ulama, tabi'in, sahabat, tabi'in, ulama, ulia. Gak boleh tinggal itu. Siapa ibadillahi sholihin? Semua hamba Allah yang soleh. Siapa? Rasul, Nabi, ulama, aulia, semuanya guru-guru, orang tua, mbak-mbak kita. Itu namanya ibadillahi sholihin. Jadi ibadah itu gak bisa lepas dari itu. Bagaimana ingat kita kepada orang-orang di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana ingat kita kepada orang-orang yang mendahului kita. Dikira sholat itu nggak menata hidup dengan baik. Makanya itu kemudian orang yang punya rasa di mana sholatnya adalah nggak sholat ketika punya orientasi bahwa oleh-olehnya sholat itu adalah salam. Bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Apalagi yang ditunggu hanya pahala. Bukan salah, bukan. Kita membangun cara berpikir lebih baik kan? Kalau hanya nunggu pahala, nanti sampai bikin pahala sendiri. Kalau hanya nunggu surga, sampai bisa bangun surga sendiri. Oh, ini hebatnya manusia, dikasih kemampuan begitu. Nanti bangun surga sendiri nanti. Kalau sholat itu hanya nunggu surga, kalau sholat itu hanya nunggu pahala, nanti aja bikin pahala sendiri. Dikira hidupnya seperti ini dapat pahala dari sholat. Akhirnya curiga, nek sholatnya rajin tapi hidupnya gak pernah dapat keenaan, dianggap sholatnya gak ada hasilnya. Curiga terus. Kalau nanti hidupnya makmur, banyak hartanya, padahal sebenarnya itu kan persepsi pribadi. Yang jelas dalam Islam tidak ada pernah Allah dan Rasulullah menganggap orang itu alim karena banyak ilmunya. Allah dan Rasulullah gak pernah menganggap orang kaya karena banyak hartanya. Gak pernah. Jadi bukan itu persepsinya, bukan cara berpikir, bukan seperti itu. Bagaimana kemudian kita gak berorientasi kepada harta sampai menganggap harta itu sukses. Wong duitnya itu sukses. Jangan dengan sukses. Supaya kita gak punya orientasi, nanti aja ya sholat duhanya ke sana, sholat tahajudnya nanti ke sana.
Mau gak mau nempel akhirnya, beritanya ke sana, baca sholawatnya ke sana. Kenapa? Menganggap ini adalah kesuksesan. Padahal yang sukses itu adalah orang yang dikasih harta, kemudian orang itu menginfakkan di jalan Allah siang malam. Itu baru dengan kanjeng Nabi, sampai boleh kepingin jadi orang seperti itu. Kepingin jadi orang yang bisa menginfakkan hartanya siang malam di jalan Allah. Bukan kepingin jadi orang yang punya banyak harta, gak mungkin tercapai. Masih dungo ya opo gak mungkin. Kalau ada orang berdoa kepingin punya harta banyak, kepingin sama dengan orang lain, gak akan tercapai. Kalau memang bukan amanahnya dari Allah. Tapi kalau ingin menjadi orang yang bisa infak siang malam di jalan Allah, itu non materi, bisa diminta itu. Bedakan. Ya Allah, jadikan saya orang yang bisa menginfakkan apa yang ada pada saya siang malam di jalan Allah. Itu bisa ya? Bisa. Tapi kalau cara berpikir kita adalah ingin kalau infak itu bisa kalau punya harta banyak, ya tak mungkin bisa sama. Ikut jenenge itu kepingin suki, tapi kepingin podo koyo wong. Tak mungkin sama. Bedakan doanya itu. Saya kepingin punya ilmu yang bisa manfaat siang malam. Gak harus jadi kiai, gak harus jadi pondok, semuanya bisa itu, terbuka itu. Itu non materi yang diminta berarti. Nah ini sejahtera begitu ya. Jadi taslim itu adalah tahapan terakhir, bahwa bisa taslim kalau tawakal, bisa tawakal kalau qanaah. Tiga-tiganya itu hanya Allah yang bisa ngasih. Wilayah kita adalah zuhud. Apa zuhud itu? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya ini sudah. Hidup kita cuma dicocok. Kerjakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi gak berorientasi ke sini, ya gak bisa. Bagaimana mau minta kepada Allah, mau berharap nggak ngerti. Padahal orang ibadah itu butuh satu pertama, menerima, qanaah. Diapakan saja oleh Allah, menerima. Terus gak usah mikir, mau iso kalau Allah yang ngasih, tinggal kita mau menjurus ke sana apa enggak. Bisa kalau Allah yang ngasih, tinggal menjurus ke sana apa tidak. Masalahnya kita ini buat pahala sendiri, karena pahala sifatnya non materi, buat surga sendiri. Masalahnya surga itu non materi. Engkau naik kerjanya lancar, dikira wis diterima dah. Hidup ini kayak terima gitu. Nek kabeh itu serba lancar, serba mudah semua, serba sukses semua. Nek kalau punya anak yang dalam urusan dunianya sukses, dianggap sukses. Ini namanya itu. Makanya di Al-Qur'an itu Allah kemudian menegaskan wadkhuli jannati. Kalau mau jadi hambaku, masuk ke surgaku ya. Loh, kok masih ada masuk ke surgaku? Apa ada surga lain selain surganya Allah? Kok masih ada bahasa masuklah ke surgaku? Memangnya ada surga selain surganya Allah? Tidak ada. Kalau memang nggak ada surga selain surganya Allah, kalau sama bilang surgaku, masuklah ke surga. Kan cukup sudah. Tapi Allah paham bahwa nantinya manusia akan bangun persepsi surga itu kayak apa. Wes, nggak beda surga ini. Urusan panganan, urusan bidadari, urusan ini juga macam-macam yang dipikir itu. Gonta-ganti wong wedok. Ya untuk surga itu ya kan surga sebenarnya lah itu sampai merasakan apa di surga kalau nggak bayangkan itu, buah-buahan, makanan, sungai yang mengalir, bidadari yang berganti wajah setiap harinya 70 kali lipat. Itu hadis memang, saya nggak ingkar saya. Bidadari itu akan berganti muka lebih cantik itu kalau setiap harinya 70 kali lipat. Kan itu yang dipikir, kenikmatan-kenikmatan itu. Padahal nanti sampai di surga Allah masih tanya begini, sudah rela, sudah ridho, begitu. Bayangkan, Allah masih tanya gitu, arodi itu, apakah kalian sudah ridho? Kaget akhirnya. Duh, kok ada pertanyaan gini? Akhirnya jawabnya gini, malah naridho ya Rabb. Bagaimana kami tidak ridho? Padahal Kau sudah berikan kami orang yang tidak bisa ngasih apa. Laqad a'taitana ma lam yu'ti ahadun. Engkau sudah kasih kami ya Allah yang orang lain tidak akan mampu ngasih seperti ini. Ala utikum bi afdhala min dzalik, bi afdhali min dzalik. Maukah kamu saya kasih yang lebih utama dari surga ini? Coba bayangkan. Ala utikum bi afdhali min dzalik. Maukah kamu saya kasih yang lebih utama dari surga ini?
Kaget lagi orang surga, orang-orang surga itu. Enggak jawab, bala, iya ya Allah, iya. Enggak, bingung. Hadisnya bingung. Bunyinya ini. Bukan, iya ya Allah. Maukah kamu tak kasih lebih utama dari surga ini? Iya ya Allah, enggak gitu enggak. Tapi ayu syai'in afdal min dzalik. Adakah yang lebih utama dari surga ini? Coba bayangkan. Allah nawari malah tanya, loh, oh selebih afdal dari surga. Kaget, masih ada ternyata. Jadi ini ya, makanya menyatukan, menggabungkan antara kejadian ini sikapnya ya, supaya sama-sama bisa tenang ya, nggak ganggu yang lain-lain. Silakan dengan akidahnya masing-masing berjalan, dianggap nggak ada apa-apa, tapi jangan kemudian menentang apa yang menjadi himbauan pemerintah supaya nggak jadi fitnah. Bisa ngomong yang enggak, silakan kerjakan ke masjid, nggak ragu-ragu ke masjid saja begitu ya. Nek masjid ditutup nggak boleh jemaah, ya tanyakan saja kok ditutup gitu, apa kebijakannya, kan begitu harus ngomong ya. Tapi mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Cuma ini saya nak tahapannya biar ada tahapannya. Jadi kalau yang masih nggak ragu sama sekali, nggak was-was, nggak ketakutan, alhamdulillah ya, tenang ya, waktunya yasinan, tahlil nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada orang yang kemudian khawatir, ya ojo diomongi, mati gitu. Nah, ini kan nanti keluar kesombongannya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la